Kalian, yang ingin memilih tablet bagus buat edit video, buat pekerjaan perkantoran, buat multimedia, bahkan buat main game ringan. Tapi yang saya tekankan adalah jika kalian membutuhkan sebuah tablet buat kerja dan khususnya editing video, namun budget tipis buat beli iPad Pro, tidak ragu saya sarankan beli tablet Android Samsung Tab S9 FE. FE artinya Fun Edition. Bisa banget karena dimulai dari ukuran layarnya yang 10,9 inci, tablet telah menawarkan layar lega sebagai alternatif laptop, namun dengan mobilitas yang tinggi. Apakah tidak mengecewakan? Tidak terlalu mengecewakan. Saya saja yang sudah memiliki iPad Pro M1 dan M2 masih lebih sering menggunakannya. Perbedaan kecepatan memang terasa tapi tidak terlalu signifikan, utamanya ketika kita sedang kerja santai di kafe. Pokoknya pekerjaan tetap selesai tepat waktu, tablet ini tidak membuang waktu dalam konteks melakukan pekerjaan khusus yang ringan dan menengah. Misalnya melalui Tab S9 FE saya tetap bisa editing video menggunakan LumaFusion. LumaFusion diklaim oleh kebanyakan pengguna berpengalaman sebagai aplikasi editing video kelas PC, dan Samsung lah yang telah mendatangkannya ke Android pada tahun 2022 yang lalu. Kelebihan aplikasi ini murah dan dapat dibeli sekali bayar untuk dipergunakan seumur hidup. Saya juga menggunakan Samsung Tab S9 untuk membuat konten video berbasis AI, termasuk editing avatar yang berbicara mewakili saya melakukan presentasi dan tayangan seperti video sekarang ini. Saya biasanya masuk ke situs berbayar HeyGen. HeyGen adalah situs yang menjual jasa membuat avatar berbicara, hanya dengan menggunakan gambar, dan gambar dapat digenerate menjadi avatar hidup yang berbicara, termasuk voice-over yang terdengar alami. Di samping itu sebagaimana layaknya sebuah tablet dengan ukuran layarnya yang lega ia dapat menjalankan aplikasi-aplikasi perkantoran dengan sangat lancar. Kalian dapat menggunakan Microsoft Office 365, Polaris Office, WPS Office, Google Spreadsheet dan masih banyak lagi. Tentu saja setiap gadget memiliki banyak sekali perbedaan fitur dan perbedaan performa. Misalnya kalau kita membandingkan tablet Android dengan iPad ya banyak sekali bedanya. iPad itu berbasis sistem operasi iPad OS, kalau mesin terutama iPad Pro menggunakan mesin kelas PC, tapi ingat satu hal, kadang kalau disesuaikan dengan kebutuhan kita dalam menggunakan sebuah tablet, fitur-fitur canggih tidak juga terpakai alias mubazir. Kita juga tidak terlalu membutuhkan kecepatan tablet seperti kilat karena keterbatasan kita yang relatif terhadap kecepatan. Gak bakal terasa, kecuali kalau kalian benar-benar menghayati perihal kecepatan relativitas Albert Einstein. Cielah, jadi nyasar kemana-mana sampai ke teori relativitas pula. Pokoknya, jika yang kalian butuhkan sebuah tablet, desain rasa premium, build-up kualitas tinggi, memiliki kemampuan dasar editing, produktivitas, multimedia, brand besar, harga terjangkau dan menawarkan purna jual atau harga jual kembali yang relatif tinggi, maka Samsung Tab S9 FE adalah salah satu jawabannya. Percayalah, pengalaman saya setelah mencoba dan memiliki MacBook Pro, iPad Pro, Samsung Tab S8, ternyata banyak sekali fitur yang tidak terpakai, ya fitur-fitur yang canggih itu sebenarnya banyak yang tidak saya butuhkan. Tentu saja kebutuhan setiap orang beda ya kan? Tapi kan karena beli, saya akhirnya telah menghabiskan lebih 60 juta rupiah, walaupun akhirnya saya jual, tapi kan harganya sudah turun. Saya merasa seperti sangat bodoh. Setelah beli beberapa tahun kemudian perangkat-perangkat dengan cepat menjadi ketinggalan zaman, usang dan performanya jadi setara dengan tablet atau laptop kelas menengah, sungguh tidak akan ada habis-habisnya. Kecuali jika sebuah update adalah kebutuhan kalian sebagai bagian dari lifestyle, maka saya tidak bisa ngomong apa-apa, yowis, dilanjutkan. Kesimpulan dan saran, jika kalian butuh tablet terjangkau, branded dengan jaminan purna jual yang lebih baik, maka Samsung Tab S9 FE adalah salah satu jawabannya. Masih banyak tablet kelas menengah dengan performa mesin sedikit lebih bagus, sebut saja Xiaomi Pad 6, baik yang Plus maupun yang Pro juga menawarkan harga yang terjangkau. Perlu diingat, performa yang sedikit lebih tinggi, tidak serta-merta merubah pengalaman menjadi beda, yaitu tadi tidak bakal terasa, kecuali kalau benar-benar dihayati. Namun jika memang kalian membutuhkan tablet Android dengan performa tinggi, tentu saja Samsung Tab S9 Ultra dengan chipset Snapdragon Gen 2 adalah jawabannya, atau iPad Pro M2. Tapi seperti yang telah saya singgung di awal, atau pertengahan video tadi, perlu dipikirkan isi kantong dan kebutuhan juga. Kadang problem itu datang bukan dari perangkat yang sedang kita pakai, bukan. Problem itu datang dari dalam pikiran kita sendiri, mulai dari animo belanja,
Hasrat memiliki barang istimewa yang terkadang karena dipengaruhi oleh pandainya iklan memblow up pikiran konsumen. Jadi saran saya, pilihlah perangkat atau gadget yang benar-benar dibutuhkan saja. Ini memang sedikit sulit jika sudah menyangkut psikologis terkait hasrat memiliki. Wah, kalau tadi kita nyerempet ke teori fisika relativitas Einstein, kini malah ke psikologi pula, maafin saya ya, tapi gak apa-apa karena pastinya banyak yang telah mengalaminya, termasuk diri saya sendiri. Kalau dipikir-pikir, masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dengan uang di dalam hidup kita di dunia fana ini. Wah, kini rada-rada spiritual pula. Namun, tentu saja adalah hak kita mau membeli apa saja sepanjang itu tidak merugikan orang lain. Kita berhak menyenangkan diri kita sendiri dengan cara apapun. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jika ingin bertanya perihal apa saja kemampuan tablet Android dan iPad, silakan tuliskan di kolom komentar yang tersedia di bawah video ini.